Iya, Pak Muhammad, ini Iya, bagaimana selamat pagi. ini? Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana ini? Mengapa Anda mempercayai gombal atau kedustaan? Kenapa? Silakan. Di dalam Al-Quran tiada kedustaan itu, gitu loh. Dan sudah saya jelaskan, ya kan. Iya, Pak Muhammad, ini Iya, bagaimana selamat pagi. ini? Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana ini? Mengapa Anda mempercayai gombal atau kedustaan? Kenapa? Silakan. Di dalam Al-Quran tiada kedustaan itu, gitu loh. Dan sudah saya jelaskan, ya kan. Saya sekarang kan Mas Andi sering ya tanya kepada saya, bolehkah saya hanya tanya kepada Mas Andi satu pertanyaan saja, mungkin diperbolehkan? Oh, ini berarti ingin mengalihkan topik ya? Sudah, ya kan Mas Adi. Oke, silakan, sering, silakan. Apa sering pertanyaan gitu. Anda? Silakan. Apa Ya. pertanyaan Anda? Oke, terima kasih. Mas Adi, Mm-mm. zaman ini kan sudah zaman now gitu loh, yang penuh dengan kemajuan zaman, ya kan. Elektro, ya kan, sudah begitu pesat, ya kan, kecanggihannya. Begitu juga otomotif, ya kan, begitu juga mesin-mesin, ya kan. Hampir manusia tidak bisa. Ini pertanyaannya apa ini, Pak Ya, Muhammad? sebentar. Iya, dipersingkat ayo. Pertanyaannya apa ini? Oke, siap. Di zaman now seperti ini, yang zaman serba canggih, apakah Mas Adi itu kok masih percaya ya dengan manusia yang dituhankan itu lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami atau tidak punya bapak? Bukankah Anda mempercayai hal yang sama? Tidak. Oh, jadi Isa itu di dalam Al-Quran bukan anak dari seorang wanita yang perawan tanpa suami? Sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dan kalau Isa di sisi Allah itu sudah sama seperti Adam, apakah Mas Adi itu bisa disamakan seperti ember? Kan enggak. Nabi Isa Bukan, di sisi maksudnya Allah, berarti begini, maksudnya Isa itu di dalam Al-Quran ada bapaknya berarti? tidak ada. Terus Anda kok Karena nanya gini. sama saya kayak begitu? Ini saya jelaskan dulu. Isa disepertikan Adam itu adalah, Adam itu sendiri adalah putih benang sari. Aduh, ini kalau ngomong kayak begini di mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Sebentar, Sebentar. ayatnya di mana? Di surat Ali Imran, ya kan, ayat Dari 59. saripati tanah begitu. Saya jelaskan dulu ya. Saya bacakan dulu. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi Adam Terus? itu sebetulnya, di dalam Adam itu sebetulnya Nabi Isa. Karena apa? Karena Adam itu putih benang sari. Iya, nanti itu kita Begitu. bicara dogma. Begini Pak Muhammad, makanya ini Anda ini baru kemarin sore debat. Gini loh, kita itu punya dogma yang berbeda. Antara Islam dan Kristen itu kita punya keyakinan yang berbeda, betul? Ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita didiskusikan karena itu bersifat subjektif, iman masing-masing. Nah, yang bisa kita didiskusikan itu adalah hal-hal yang bersifat akademis ilmiah. Contoh misalnya begini, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Selama ini adalah yang dipercaya oleh umat Islam adalah berbelit yang kan menjelaskan. ditanya itu. Coba, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Iya, penjelas. Oke, saya buktikan bahwa itu adalah kebohongan yang dipercayai oleh umat Islam. Gimana? Saya buktikan? Kalau Anda, ya kan, menulis benar apa yang dikatakan itu Quran. Quran itu bukan kitabnya umat Islam. Sebentar, ini kemana-mana ini Pak Muhammad. Anda percaya Quran kitab penjelas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu percaya dengan kebohongan itu? Kebohongan yang nyata itu.
Di mana di dalam Al-Quran? Oke, Anda percaya Quran kita penjelas. Tolong jelaskan ketika Anda sholat kenapa tangan Anda begini? Itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Mana ayat Quran berapa? Kan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Iya, maksudnya kenapa tangannya harus begini? Itu menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah satu. Iya, di mana ayatnya tangan seperti ini? Itu artinya menjelaskan tiada Tuhan selain Allah di mana? Di surat Al-Ikhlas kan ada itu. Surat Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad, Ya. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana di situ bahwa Ya. jari tangan begini menandai bahwa Allah itu satu di mana? Ya, karena di situ kan memang hal-hal seperti itu tidak dijelaskan. Nah, Tapi tidak ada, dijelaskan. Gitu. Tidak. Barusan tadi Anda bilang Al-Quran kita penjelas, betul? Kan saya sudah jelaskan, tapi Anda tidak percaya. lagi. Begitu. Barusan Anda bilang Quran kita penjelas, tetapi tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa Anda percaya dengan gombal yang semacam ini? Oke, itu baru satu nih. Sekarang yang kedua. Sekarang ini yang dilakukan oleh umat muslim. Betul umat muslim naik haji ke Mekah. Itu Betul. tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Berarti naik haji ke Mekah itu perintah siapa? Nah, ya mungkin perintah-perintah di syariat mereka, di syariat mungkin. Berarti sesat itu yang naik haji ke Mekah. Nah, tidak dianjurkan di dalam Al-Quran Nah, karena kan bingung kan? akad. Sebentar, saya naikkan satu muslim. Saya naikkan satu muslim ya. Saya naikkan satu muslim. Kita kasih naik ada, saya kasih naik misalnya Yosri. Ya, selamat pagi Yosri. Yosri? Halo Yosri. Nah, langsung gemetaran. Ya, Bang Yosri muslim, Bang. Alhamdulillah muslim. Oke, Pak Muhammad ini juga muslim. Ya. Menurut Pak Muhammad tidak ada perintah untuk naik haji ke Mekah. Tunggu dulu. Yang tunggu betul dulu. Anda atau Pak Muhammad ini? Saya bingung tuh. Edis, begini. Tadi saya melihat Anda adab kurang, etika kurang. Ini maaf ya. Dalam dialog mencari kebenaran itu harus ada adab dan etika. Sebentar, Anda ada kipas nggak di situ? Soalnya suara Anda berisik sekali. Anda ada kipas? Coba dimatikan dulu. Attitude Anda itu nggak mencontohkan orang akademisi. Oke, Maka baik. Saya akan berusaha dengan baik ketika Anda itu tidak berbelit-belit ke sana kemari. Kalau Anda berbelit-belit ke sana kemari, akhirnya saya agak sedikit menaikkan intonasi suara saya biar kalian ngerti apa yang sedang saya maksudkan. Edis, anak mama, dengar dulu sayang, dengar dulu. Ih, sayang lagi. Gawat itu. Enggak. Oh, ini saya ingat ini Yosri. Ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Betul. Dengar dulu. Betul, Anda ulama asal Aceh, saya. betul. Betul. Dengar dulu sedikit. Nah, Dengar dulu. betul ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Gini Yosri. Nggak enak diskusi sama Yosri, kamu. Sering coba kali dulu diskusi. Yosri. Ini kata Muhammad, katanya Dengar dulu. tidak ada naik haji ke Mekah. Kamu itu host yang bagus. Dengar dulu saya ngomong. Kamu compare Islam itu sama Kristen tuh, yuk kita Nggak buka ada, Bible saya sama. compare nggak ada. Saya compare- hanya compare menyadarkan aja. kalian supaya Karena kalian itu attitude Anda itu supaya kalian Anda itu itu jangan nggak lagi Indonesia banget. percaya atau berhenti percaya kepada kebohongan-kebohongan. Anda itu sensitif kritik. Mau diajak dialog tadi sama Pak. Oke, sekarang siapa begini. namanya? Sekarang jangan Ada, Anda nggak membuat ada. membuat Anda halang-halangan di sini, membuat Sayang sekali. satu red herring gitu apa bahasa Indonesianya nih? Aduh, bingung saya. Gini, jangan Anda membuat mengalih perhatian. Gini. Coba Apa ya. yang pengalih perhatian? Kamu Oke, memang sekarang nggak tadi cocok Pak jadi Muhammad mengatakan naik haji itu nggak ada di Mekah. Gimana? Nggak komplit kamu. Sudah compare Kita deal turunkan lah ya. Oke, ini cuma nih dia curhat aja dia kesini curhat. Sebentar, kita kasih naik muslim yang lain ya. Kita kasih naik muslim yang lain.
Ada Goldian. Oh, Goldian, nama palsu. Goldian, nama aslimu siapa? Kali aku dinaikinya. Sebentar, nama aslimu siapa Goldian? Apa bro? Nama aslimu siapa sih? Goldian. Oke lah, nggak apa-apa lah kita ikutin karena memang dalam agama Islam itu diizinkan berdusta. Jadi kalau dia berdusta ya nggak apa-apa. Sebentar. Pelan-pelan. Aduh, baru naik sudah panik. Baru naik sudah panik, jangan panik dulu, oke? Oke. Goldian, begini. Di dalam agama Islam itu kan memang diizinkan boleh berdusta oleh Muhammad, betul? Konteksnya nggak gitu bro. Boleh berdusta nggak dalam agama Islam? Oke, lanjutkan narasimu, lanjutkan. Aduh, nggak mau jawab kan? Sebentar. Oke. Bolehkah berdusta di dalam agama Islam? Jawab. Oke, lanjutin narasimu dulu. Nah, nggak berani jawab. Ya, ini ada Pak Muhammad di atas kita. Salah kalau berdusta. Jadi boleh berkata kurang jujur dalam 3 kurang perkara. jujur nggak? Sebentar, apa? Oke. Boleh bohong Oke. Boleh menipu, boleh betul? Oke, dijawab ya. Oke, Ah, dijawab. Jadi gini, diriwayatkan di Muslim, boleh ya. Apa itu Boleh. perkaranya? Lihat tuh agama Islam, lihat tuh. Nah, jadi sabar dulu, satu-satunya aku Nabi yang jelasin. bolehin bohong cuman Muhammad. Sabar dulu, apa itu perkaranya? Perkaranya ucapan seorang suami kepada istrinya. Jadi umat Muslim ini diajarkan ketika kita cowok yang lagi bertikai sama istrinya, apabila lisan kita ketika kita ucapkan ke istri menyakiti hati istri, itu lebih baik ditahan. Jangan Oke, Goldian, diucapkan. poin kita bukan Ini ya. itu. Kita mau fokus lagi nih, kembali Lihat, ke sini. lihat. Untuk apa? Untuk Aduh, menyenangkan Goldian, hatinya. kita fokus dulu Terus nih. dalam Fokus dulu, yuk. peperangan, Sebentar. bagian Jangan ke dari situ. strategi. Sebentar. Lalu untuk Sebentar, kita mendamaikan bukan ke dua situ tadi orang poin yang kita, sedang bro. bertikai. Poin sabar kita dulu, tadi Jan, bukan ke dalam situ, sini bro. Edis. Dengar. Tetapi kalau dusta Waduh. di dalam Kristen itu Aduh, diperbolehkan. ini orang Roma malah 3 ayat 7. Fokus Selamat kita datang bukan di ke situ kebenaran. tadi. Saya cuma Kenapa? bilang namamu Goldian, tapi bukan Goldian. Karena kan kalian ini nama-nama palsu, ya kan? Loh, namaku Tinggal Goldian, bro. nabinya aja yang nabinya ikut-ikutan apa? Ini jersey Oke. basket kampusku. Namaku Goldian. Aduh, apa lagi nih? Ini jersiku, jersey Aduh, Quickpon. sebentar, Coba namanya apa? Goldian. Namaku Goldian. Coba taruh di bawah. Taruh di bawah. Saya Namaku tahu kalian itu Goldian. cuma bohong. Udah gini. Bentar. Gini. Tadi Bapak ini, Pak Muhammad ini bilang bahwa naik haji ke Mekah itu nggak ada di Quran. Betul? Betul? Lanjutin. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak naik haji ke Mekah? Untuk tatanan syariatnya, tatanan peribadatannya itu dijelaskan di hadis. Karena Nabi Oke, Muhammad berarti meninggalkan kitab dua yang menjelaskan perkara. apa? Ya, gini. Berarti kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis? Karena Nabi Muhammad meninggalkan 2 perkara. Sebentar bro, yang saya tanya, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran atau hadis? Udah. Oke, Al-Quran diturunkan. Ini ku jelasin Buset, ya. yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini loh, ibarat kata gini nih, Bro, yang Sony mana? Terus yang Motorola mana? Ah, ini yang Sony, ini yang Motorola. Ini Sony, ini Motorola. Nah, sekarang saya tanya, kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Hadis itu di bagian syariat-syariatnya. Mana nih? Ini berarti ini saya Oke, aku kasih ayat. Bro, Aku kasih ayat. kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis sih? Hadis itu menjelaskan syariat-syariatnya. Buset. Bro, menurut ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Betul atau salah? Ku koreksi. Tadi tanya perintah haji, ayatnya ada, bro. Ku kasih Iya, tunjuk. haji ada ayatnya. Haji ke Mekah, bro. Haji ke Mekah itu ada nggak ayatnya? Sekarang ku tanya samamu, Baitullah itu letaknya di mana? Dalam keimanan Baitullah, oke, baik, pertanyaan yang bagus. Menurut ayat Al-Quran, Baitullah itu letaknya di Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Setuju atau tidak? Oke. Setuju atau tidak? Oke.
Bro, kata Mekah, diksi tentang Mekah itu baru ada abad ke-5 ke-6. Sebelumnya, kalau kita lihat di teks-teks tertua itu emang tulisannya Baka. Tetapi Baka, ketika kita merujuk kepada spesifik geografi tempatnya di Mekah sekarang. Nyata kan? Nyata bahwa mereka telah merubah-rubah Al-Quran. Ada yang namanya disuruh naik haji ke Baka. Sekarang aku tanya sama dipelintir ke Enggak. Baka. Sekarang aku mau tanya samamu. Ini makanya saya bilang ini. Makanya saya bilang. Oke. Batavia sekarang namanya apa? Bradis, Batavia sekarang namanya apa? Batavia sekarang? Ya. Jakarta. Oke, sama seperti dulu. Oke, baik. Ketika Baka mengalami transmisi bahasa, maka kita sekarang menyebutnya Mekah. Pertanyaanku, Batavia sama Jakarta, boleh saya lokasi tanggapi? secara geografisnya sama apa enggak? Boleh saya tanggapi? Oke. Jawab baik. dulu. Jawab baik, dulu. sebentar. Batavia Orang sama Islam Jakarta, lokasi geografinya sama enggak? Golden pelan-pelan. Iya, Gini. Kita itu kalau ngomong tuh kan pakai dalil, betul? Betul. Nah, Al-Quran setahu saya orang Islam tuh kalau ngomong, kita ngomong harus pakai dalil, saudara. Ya kan? Nah, coba di Quran mana bahwa Bakkah itu adalah Mekah? Oke, di teks mana, di teks sejarah mana, Batavia adalah Jakarta, jawab. Oke. Nyata ya saudara-saudara ya, mereka Jadi ya ini saudara-saudara, adalah kalau orang-orang parameter Edi seperti itu, di teks sejarah mana yang sejaman ketika menuliskan Batavia adalah Jakarta itu mana? Coba jawab. Bro, justru ini menjadi pertanyaan di dalam agama Islam. Kalau Mekah itu Baka, kenapa ayatnya tidak ada di Quran? Makanya saya bilang, Quran itu kitab penjelas adalah gombal terbesar sepanjang sejarah. Oke, aku jawab. Bro, Mekah itu nama kota modern, sama seperti Jakarta. Jakarta yang sekarang nama kota modern. Tunjukkan satu inskripsi. Pelan-pelan dong. Tunjukkan satu inskripsi, manuskrip, ataupun data-data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu disebut Baka. Coba. Oke. Entah itu dari gapuranya, entah itu dari apanya, coba. Yuk. Oke, aku jawab samamu. Silakan. Sekarang kalau standarnya sama, tunjukin data sezaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Oh, banyak peta-peta zaman dulu. Tunjukin mau jawab. Data sezaman ketika menulis Batavia adalah lagi dijawab Jakarta. kok ada panas. Anda kalau dijawab jangan panas. Dengar. Peta yang ada dari zaman company itu nggak pernah nulis Jakarta, nggak ada. Tulisannya Batavia. Itu banyak petanya zaman sekarang. Bukan begitu, Pak Muhammad? Nggak ada kan Jakarta. Kok nggak ada gimana? Ketik saja peta-peta yang dikeluarkan oleh VOC. Itu Batavia itu tidak pernah tertulis Jakarta, tertulisnya Batavia. Itu data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu bernama Batavia. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Aduh, sekarang fokus dulu ke sini. Sekarang saya tanya, di mana pernah ada satu inskripsi atau satu manuskrip atau satu peninggalan yang bisa kita buktikan bukan dalam kaitan agama, kita nggak ngomongin agama, bahwa Makkah dulu adalah Baka? Di mana? Ngarang bebas kalian ini. Kalian inilah orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran. Suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah itu di Baka, sama orang Islam diedit jadi Mekah. Bukan begitu Pak Muhammad? Ya di dalam Al-Quran, ya itu kan di hadis tadi yang dijelaskan. Gini, udah. Makanya saya bilang kitab Al-Quran, kitab penjelas tuh bohong. Yang kitab yang menjelaskan tuh hadis. Bahkan hadis nggak cukup menjelaskan, saudara. Oke, gantian. Oke, jadi teman-teman, di sini Edis nggak mampu ngasih bukti bahwa ada teks sejaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Satu. Kedua, Jumhur ulama sepakat ketika merujuk ayat-ayat tentang Baka, contoh surat Ali Imran ayat 96, itu Baka itu nama kota lama dalam Mekah. Kita merujuk secara geografis dan itu letaknya sama, teman-teman.
selamat datang di kebenaran. Sama seperti ketika orang dulu menyebutkan Batavia, kita sekarang yang dapat transmisi bahasa menyebut Batavia adalah Jakarta. Yang jadi pertanyaan, apakah Kok kamu balik-balik lagi ke Kak situ? Edis? Kok balik-balik lagi ke situ? Jawab. Kok balik-balik Jawab. lagi ke situ? Jawab, lagi browsing Edis. Edis lagi browsing. Nih, kamu jangan nggak usah jauh-jauh kemana-mana nih. Kalau kamu ketik di Google saja nih, ini ada beberapa foto atau peta kuno yang menuliskan yang sekarang disebut DKI Jakarta itu tertulis Batavia. Ini Nederland Indisch nih tulisannya nih. Ini peta zaman Belanda nih. Nederland Indisch, ya kan? Atau Hindia Belanda. Nah, di sini kota yang merujuk sekarang Jakarta itu namanya Batavia. Tulisannya di sini Batavia. Oke, Batavia kan? Nah, di sini tulisannya ini bukti bahwasanya dulu kota itu bernama Batavia. Sebentar, jangan ulang-ulang lagi. Lihat, sebentar. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya data, ya, data bukan data agama ya, tetapi data arkeologis yang menunjukkan bahwa Makkah itu dulu Baka. Silakan. Loh, gampang. Meninggal dunia kamu. Oke, coba Pak Muhammad. Coba sambil kamu Ya. nyari, Pak Muhammad, betulkah bahwa naik haji ke Mekah itu tidak ada? Tidak ada di dalam Al-Quran karena negeri ini bukan Mekah sebetulnya. Nggak ada kan? Gini, Makanya saya bilang Muslim Aku ditanya luruskan, ini kurang jawabnya benar, lain, kurang ditanya Muslim yang lain jawabnya lain. Maka benar kata Muhammad, umat akan Al-Baqarah terpecah-pecah 158. karena begitu lengkapnya Al-Quran, begitu menjelaskannya Ya. Al-Quran, saking Kurang jelasnya tepat. Al-Quran Coba orang buka Islam nggak tahu Al-Baqarah di mana 158. Baka berada. Gini. Silakan. Coba buka Al-Baqarah 158 ya. Kita kasih Silakan. paham. Bro Edi. Silakan. Di sini dijelaskan. Mungkin teman-teman Islam juga perlu belajar lebih dalam. Dan yang kurang wawasan tentang apologet, hindari Edis Pengibul ini ya. Karena dia Hindari. menerapkan Roma 3 ayat Yang kurang hindari. Bukan bilang pengibul. Karena Edis Loh, pinter kan boleh ngibul. jadi Kan boleh ngibul, Dis. Ini. Kan Silakan boleh dibaca. ngibul di kalian. Silakan Nanti dibaca. aku ngacu ke Mekah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Aduh, kok lari ke sini sih? Kemudian saya mau serius loh sama kamu, bro. Oke. Bro, Jadi saya mau ngibul serius boleh. sama kamu kok. Kamunya begini. Nah, Saya di nunjukin, Al-Baqarah saya minta apa tadi? 158 ya, diam dulu. Jangan macet Silakan. ya. Diam, oke. Aku jelasin. Di sini dikatakan sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mensyukuri lagi maha melihat. Baitullah seluruh umat Islam tanpa ada pandangan sepakat bahwa letaknya di Baka atau yang kita sebut dengan Mekah, Edis. Oke. Silakan Oke. cek. Sebentar, sudah bisa gantian Ngetik saya? aja Mekah. Sebentar, Isbata. bro. Udah. Di situ dikatakan. Sudah bisa gantian saya? Ya udah, silakan Baik. ya. Coba dibalik Ada dulu kameramu, ayatnya. balik dulu. Kameramu dibalik dulu. Oke. Kameramu dibalik. Ada ayatnya haji, Pak. Iya, oke. Jadi begini. Yang ditanya itu bukan ada hayatnya haji. Yang ditanya itu haji ke kota Mekah. Ada. Itu yang nggak ada. Udah tunjukin ke Baitullah. Aduh Goldian, dengar dulu, ini waktu saya. Biar saya bantu ya. Yang ada dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah itu? Baitullah itu di Baka. Betul? Betul, di Mekah. Nah, yang jadi masalah orang Islam itu sekarang mengedit kata Baka itu menjadi Mekah. Makanya sekarang mereka naik hajinya ke Mekah. Nah, saya akan tunjukkan bukti-bukti pendukung bahwa itu tidak benar. Naik haji ke Mekah itu nggak benar. Gini, saya tunjukkan. Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba dibacakan, saya minta tolong Goldian. Dengan segala hormat, tolong dibacakan Al-Baqarah 125. Oke. Nggak usah dibalik kameranya, dibacakan saja. Ketika kami menjadi rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia,
Ingatlah ketika aku Stop, katakan stop. Di situ tempat yang aman nggak? tempat aman. Oke, catat ya. Ka'bah atau Baitullah itu adalah tempat yang aman untuk manusia, betul? Betul. Betul. Baik, sekarang saya tunjukkan kamu sebuah kenyataan yang ada. Loh, Ya. lanjut, jangan diem dulu. Iya, Kalau- ini sebentar. kalau pernyataan sebentar. cherry picking Sabar banyak. dong. Pelan-pelan. Jangan sebentar pelan-pelan. Saya biar kasih gambarnya biar menarik. Sebentar ya. Saya kasih gambar Ka'bah kepada kamu ini. Nah, ini ya, ini saya ambil foto ini Ka'bah ini dilanda banjir. Dan kalau teman-teman klik banjir di Ka'bah, itu terjadi menerus sampai hari ini. Itu Ka'bah itu masih jadi tempat langganan banjir itu. Untung dipanggilin teknisi dari Jepang untuk mengatasi, membuat drainase yang besar-besar raksasa supaya Ka'bah ini nggak kebanjiran. Karena udah dari zaman dulu Ka'bah ini bolak-balik kebanjiran. Nah, tadi kamu mengatakan poin yang ada di dalam Al-Baqarah 125 itu menjadi tempat yang aman kalau manusia berkumpul di situ, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Sebentar Di situ dulu. kan Aduh, yang jadi kata kunci aman. Pelan-pelan Goldian. Oke, aku mau tanya samamu. Tempat itu, Ka'bah itu adalah tempat berkumpul yang aman, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Definisi aman menurutmu apa coba? Aman itu terhindar Oke. dari mara bahaya. Terhindar dari malah bahaya. Terus. Terus. Ya, itu definisi aman. Oke. Sekarang aku kasih contoh samamu. Semisal you tinggal di daerah Bekasi dan Bekasi itu terhindar dari maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi Bekasi itu banjir, itu aman apa enggak? Oke, baik. Saya Jawab. katakan itu tetap aman. Nah, Oke, coba kamu udah, klik lagi di selesai. Google. Sebentar. Selesai ya, selesai. Sebentar. Selesai. Coba kamu klik lagi di Google. Coba tentang kren jatuh, kren jatuh. Oke, selesai ya. Orang-orang yang ada di Ka'bah. Selesai ya, teman-teman. Selesai. Silakan. Selesai. Silakan. Lari. Oke. Aku Pencet kasih tombol lari. narasi dulu. Baru habis itu aku Goldian, menuju sebentar pada Goldian. pertanyaanmu. Tadi Boleh nggak? kamu, loh sebentar dulu. Oh, diangkat dulu itu telepon dari teman-temannya. Diangkat dulu. Oke. Telepon. Siapa telepon siapa? Enggak saya. Oh ya enggak Pak Muhammad ini. Gini ya, Iya, iya. dengarkan. Di Ka'bah ini, banjir ini, karena kamu nggak percaya bahwa banjir itu juga mara bahaya, karena ini kan banjirnya udah langsung menimpa tempatnya. Gini, beberapa kali musibah, ya, bahwa Ka'bah ini adalah tempat yang tidak aman, itu dibuktikan dari beberapa banyak kasus yang terjadi di sini. Oke, Mulai udah. penembakan, Jadi aku jawab, pelan-pelan aku jawab. dulu, pelan-pelan. Mulai penembakan, ya. Kemudian lagi mulai terinjak-injak. Kemudian lagi kren jatuh nimpa orang di situ, ratusan orang meninggal. Ya kan? Kemudian ada lagi nih yang terbaru. Seorang wanita mengupload satu video ketika dia lagi muter-muterin Ka'bah ini. Tahu nggak kamu? Ini mohon maaf nih kaum wanita, kemaluannya dipegang. Tahu nggak kamu? Oke, Tahu? aku jawab ya. Udah Nah, belum? Berarti itu tempat yang aman ya? Oke, udah. Betul? Diam dulu ya. Udah, aku jawab. Oh, Yang Ka'bah pertama. tempat yang Loh, aman, kan saudara-saudara. Tuhan. Makanya aku Udah bilang belum? berhentilah Anda percaya kepada kitab yang Enggak, bukan sesuai udah dengan kan? kenyataan, Gantian, saudara-saudara. Oke, cara tanyanya gini. Oke, gantian. Waktu aku, diem dulu. Silakan. Oke, yang pertama gini, ketika aku kasih analogi serupa tentang Bekasi, yang saat itu Bekasi itu bisa dibilang sangat aman karena nggak ada perampok, maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bekasi itu banjir, bisa dikatakan aman. Edis mengkonfirmasi aman, selesai. Ketika Edis menunjukkan, Apakah hanya saya berbicara tentang banjir ya saja? udah, sabar dulu. Ketika Edis menunjukkan bahwa Mekah terkena banjir, apakah Mekah masuk dalam kategori aman? Masih, karena banjir itu adalah metode alam. Oke, Banjir sudah bisa disebabkan ditanggapi oleh lagi? alam. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita tanya sekitar Mekah, bahkan teman-teman, silakan yang pernah umroh haji silakan cek. Oh, banyak Setiap- kasus di sana, banyak kasus. Sebentar, Pak. Ya Pak, sabar saya turunkan dulu ya, Pak. gantian. Gantian juga Biar saya narasi ngomongin aku sesama anak muda ngomong nih. Kalau anak muda Oke, ngomongin gini. Gini. Nah, yang nggak aman teman-teman, yang nggak aman itu Amerika yang sekarang didudukin Edis.
senjata legal di mana-mana, marijuana legal di mana-mana, homeless di mana-mana. Itu nggak bisa dibandingin Sebentar, sama Mekah. lihat. Karena Emang kamu apa? pernah kesini? Gantian. Sebentar, apa Tapi emang kamu sini pernah dulu. kesini? 30 detik ya, 30 detik. Nah, ketika bilang Mekah nggak aman, buktinya apa? Dengan dia menunjukkan data banjir. Sedangkan ketika Edis, dengan contoh yang sama, saya menyebutkan ketika Bekasi banjir, itu masih aman apa enggak? Ternyata Edis Jangan jawab, diulang-ulang lagi, udah belum? standar ganda. Oke, merujuk ke yang lain. Studi kasusnya, contohnya sekarang, apakah umat muslim yang berjualan di area Mekah, di area Madinah merasa tidak aman ketika azan berkumandang, mereka meninggalkan lapak-lapak jualannya dan bergegas sholat? Sudah? Nggak ada. Sudah bisa berjalan ditanggapi belum? ke sana. Ternyata firman Allah benar kalau Mekah itu tempat yang aman, Edis. Oke, sudah bisa ditanggapi sekarang? Boleh, silahkan. Oke. Kamu tahu ada kren jatuh di sini? Kena orang Coba meninggal di kasih situ. tampak aja, kasih tampak, Sebentar kasih dulu, tampak. sebentar. Anda tahu ada kren jatuh di sini tahu? Kasih tampak aja. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, silakan tampakkan bagaimana peristiwa kren jatuh di Mekah dan menimpa banyak orang di situ. Ya Silakan. tahu, itu musibah, Oke. biarin. Benarkah itu tempat yang aman? Kita balik ke definisi aman yang apa? Enggak. Kita balik ke definisi aman yang seperti apa? Goldian, gini, saya heran. Kemarin saya tonton video kamu itu, kamu sampai debat sama Wafi, debat sama Anu, karena kamu orangnya kritis katanya. Katanya kamu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala orang Islam yang berpikir kritis seperti orang-orang Islam. Saya sempat bangga sama kamu, tapi kenapa kok sekarang kamu melempem? Jadi gini, teman-teman. Apa sebabnya? Ayo. Jadi, maaf, aku katakan Bro Edis ini gagal dalam membentuk nalarnya. Ketika ada musibah, lalu seolah-olah Bro Edis itu bikin strawman falasi. Di dalam aspek logika falasi itu ada yang namanya strawman. Strawman apa? Apa strawman argumen itu apa? Coba ceritanya dulu. Oke, Apa aku pengertian jelasin. strawman argumen? Oke, singkatnya gini, Bro mengambil kesimpulan di suatu hal yang sama sekali nggak nyambung dinarasikan. Itu bukan strawman argumen namanya. Nih saya jelasin. Aduh, katanya keren. Dengar. Astagfirullah. Yang dimaksud strawman argumen adalah di mana dia itu melakukan saat penyerangan, tetapi bukan terhadap apa yang dipercayai lawan bicaranya, tetapi Iya, sama. tetapi menyerang sesuatu yang tidak dipercayai lawan bicaranya. Itu namanya strawman argumen. Oke, aku jelasin. Kenapa strawmanmu di sini? Ketika aku menjelaskan bahwa Itu Mekah namanya begini- bukan strawman. Kamu aja nggak ngerti strawman itu apa. Coba apa? Coba definisikan dulu strawman itu apa. Ini baca. Kita langsung pakai data ya. Istilah yang merujuk pada argumen yang disederhanakan diputar-balikan. Itu bukan Bentar. strawman. Ini nih. Ini loh. Dengar. Baca. Oke. Strawman. Oke, coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Balik dulu ke sini. Ini balik nih dulu baca. ke sini. Strawman, coba baca. Kita pakai data, jangan Ya, takiyah. coba kamu balik dulu Istilah kameramu yang ke merujuk sini. pada argumen yang disederhanakan diputar-balikan atau direkayasakan dari argumen lawan bicara. Oke, coba balik dulu ke sini. You bilang Balik apa? dulu ke sini, balik dulu You ke sini. ngasih kesimpulan seperti apa? Ya, coba balik dulu ke sini. Oke. Coba, strawman itu bahasa apa? Strawman Apa? itu bahasa apa? Inggris. Apa artinya? Definisinya bahasa Indonesianya apa itu? Istilah yang merujuk pada argumen. Tadi kan udah aku sampein. Bukan itu. Diputar-balikan. Strawman itu dari, dengar dulu. Strawman itu dari dua kosakata. Straw itu kalau artinya tuh pipet, sedotan. Ya, Tapi aslinya tahu. itu sebenarnya batang-batang lidi. Dengar dulu. Batang-batang gandum itu loh. Itu straw. Straw itu namanya. Batang-batang gandum. Man itu laki-laki. Jadi strawman itu adalah seperti orang-orangan sawah yang dibuat dari jerami. Nah, kalau ketika orang nonjok-nonjokin begitu, nih Goldian saya tonjok-tonjok, saya bakar. Seolah-olah dia menyerang Goldian, padahal itu bukan Goldian. Nah, Oke, strawman berarti argumen definisi ini itu salah ya? adalah sebuah Berarti kecacatan berpikir. definisi Kamu ini menyerang salah ya? sesuatu yang tidak dipercaya lawan Ya bicaramu. gini, Gimana sih? kemampuan kognitif Edis ini lemah sekali. Ini jelas. Berat, Aku pakai saudara-saudara. definisi standar yang dipercayai. Kita
lagi nggak bicara masalah etimologi. Udah, Tetapi kita sekarang kembali ke temanya. Yuk, kamu jauh sekali di sini. Coba balikin coba. Sesuatu argumen Balikin kameramu, yang yuk. sama sekali nggak aku sampaikan. Ya, coba kamu balikin dulu kameramu. Coba, gini. Saya itu kemarin sempat bangga dengan kamu ini. Sudah ada orang Islam yang sudah mulai sadar-sadar dikit-dikit. Gini, kemarin saya lihat kamu itu berdebat. Kamu cukup kritis dengan agama Islam. Ya kan? Tapi sekarang kenapa kamu kok memble? Sekarang begini, ayo saya dengar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Tolong dengerin dulu. Gini, gue lihat. Sekarang kita pakai akal sehat ya. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab petunjuk, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Bener atau salah? Oke, sebelum aku jawab, aku mau minta konfirmasi. Ketika aku tanya keimananmu, boleh nggak? Aduh, kok kamu lagi takut? Lo nggak, abis ini mau aku jawab. Takut dia, saudara-saudara. Ya, aku mirorin. Dengar Goldian gini. Ya takut saudara-saudara. Percuma loh, gini Goldian, gini. Ketika mau masalahnya begini, percuma gini, dengerin ya. Denger. Yang penting jangan terlalu denger dulu, gede. Goldian, denger dulu. Saya lagi ngomong. Di komen, itu sama Edis gede mana? Saya lagi ngomong, denger dulu. Oke. Gini, kamu itu kemarin sudah bagus. Kamu mengkritik agama Islam itu kamu udah bagus. Soalnya kamu kan pertama yang duduk. Dengar dulu, saya lagi ngomong. Dengerin dulu. Bentar, ya, oke. Kemarin itu kan kamu duduk dalam barisan APII. Duduk bersama Julius, duduk bersama Zuma, duduk bersama, ya itulah rombongannya. Betul. Bahkan kalian sering kopi darat, kalian sering ketemu jumpa darat dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, kalian udah capek berbusa-busa, cuman Zuma yang dapat ratusan ribu dolar. Dia kan ngitung dolarnya tuh di atas meja. Kamu tahu nggak? Kamu anginnya aja kamu nggak kena. Nggak usah. Sebentar dulu. Sebentar. Bro. Sebentar. Pribadi seorang. Kita sebentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Goldian, dengerin dulu. Kamu anginnya dolar itu aja, yang angin dolar bus gitu, ke mukamu aja nggak kena. Sekarang untuk apa lagi? Untuk apa kamu bela-belain Zuma dan kawan-kawan? Untuk apa? Sekarang gini aja, saya pengen kamu dengan Goldian yang sejati nih, orang pemuda muslim yang kritis. Gini. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu, rinci, ya kan? Nah sekarang begini, tolong kamu berpikir logis. Kenapa sekarang orang Islam ketika ditanya agama Islam, dia nggak pakai kitab yang lengkap itu, yang menyempurnakan, jelas, petunjuk. Kenapa itu hanya omong kosong dan gombal, seperti jargonnya politik, seperti capres, cawapres kalau lagi kampanye. Kenapa? Ngoceh bau omong kosong gitu loh. Kenapa itu kamu sekarang begitu? Oke, Dis, aku dikasih waktu berapa menit tuh jawab? Bebas ngomong, panjang lebar ngomong, yang penting menjawab. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi bentuk serangan pribadi Edis terhadap kami. Itu sama sekali nggak benar loh. Kabur Edis di mana? Enggak, saya mau ganti ini background. Ngomong aja. Oh ya udah, tetap ada kan kok ada tulisannya live di Jeddah. Enggak, aku nunggu muka kamu biar. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi apa yang disampaikan Edis itu sama sekali nggak benar ya. Kita di sini untuk berapologet dan mendakwahkan kebenaran Islam dengan cara yang terbaik. Gak mencari apa-apa, apalagi kolekte untuk duniawi. Itu teman-teman, kita berbeda dengan Edis yang bilang info tentang saya cek di profil. Ataupun Saks Debater. Itu yang pertama. Dia cari gini ya teman-teman. Yang kedua, Islam sama sekali tidak gentar, Muslim sama sekali tidak gentar ketika ada orang Kristen mencoba membuka mulutnya dan belajar bertanya tentang Islam. Edis kalau pengen belajar bilang gini, Goldian tolong ajarin saya Islam dong. Yang dijawab apa? Goldian yang saya tanya tadi, Quran kan kitab penjelas. Benar. Ya, kenapa orang Islam waktu ditanya agama Islam yang dipakai bukan Quran? Loh, ketika lo tanya tentang Islam ke gua jawab pakai Quran. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Quran kita penjelas, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat?
Ada. Lo tanya fungsi gak nyambung. Kena, udah kena. Ibarat Gini, kata gini. ini udah kena ya, kena target ya. Dengar. Quran bilang, Quran itu kitab yang lengkap, penyempurna, penjelas. Ya kan? Nah, sekarang Udah, saya tanya, udah belum? tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi atau kegunaan dari bersunat? Silakan. Oke, sekarang ku jelasin. Teman-teman Tritunggal jangan salah paham bagaimana memandang Quran. Yang ditanya apa? Kamu bilang aja lo kan Golian. pernah sekolah. Quran yang sekarang. Lo kan pernah sekolah. Ya gitu cara menjawab pertanyaan. Kasih kesempatan Coba, waktu silakan. saya untuk menjawab. Silakan. Boleh nggak? Oke. Jadi, aku lurusin dulu. Salah paham teman-teman Tritunggal memandang Al-Quran. Jangan dipandang Al-Quran itu suatu books yang menjelaskan segala sesuatu. Dari mulai pertanian, dari mulai otomotif, dari mulai masalah biologi, dari masalah anatomi. Enggak gitu. Al-Quran datang sebagai petunjuk umat manusia. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti Yang Al-Quran berisi tidak apa? menjelaskan segala sesuatu. Sabar dulu. Yang berisi apa? Yang pertama, sejarah zaman Enggak, dahulu. fokus, jangan Yang kemana-mana. penting Jangan kamu jelasin dalam Al-Quran berisi nanti panjang lebar omongan kita. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Mau meluruskan cara pandangmu yang salah terhadap Al-Quran. Ketika fundamentalmu saja yang di awal Sebentar, itu berarti sudah salah, Al-Quran tidak itu menjelaskan bisa segala sesuatu, dilanjutkan, Golian. Edis. Aduh, Golian ini gimana? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aku jawab dulu ketika you tanya tentang sunat ya, tentang sunat. Ubah dulu cara pandangmu tentang Al-Quran. Al-Quran itu gimana? Coba jawab. Menurut ayat yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89, bisa dicek? Di situ dikatakan Al-Quran itu Bisa. menjelaskan segala sesuatu, betul? Oke. An-Nahl 89. Oke. Coba bacakan. Coba dibaca dulu. Wa yauma nab'atsu Bahasa Indonesianya aja lah. Ngapain? Bahasa Indonesianya aja yuk. Percuma juga dibaca Arab, karena juga nggak ngerti juga Karena orang gua bisa Kristen yang bahasa nonton. Arab. Iya, Karena coba gua dibaca bisa bahasa terjemahannya. Arab. Terjemahannya yuk. Oke. Jadi di sini anti original text-nya ya. Bukan, Pantas kalian ini kita mau mereka bazir. tidak punya original text. Kali gini, kamu ngomong-ngomong Arab itu, orang lain juga nggak tahu gitu loh. Itu kemubaziran. Makanya langsung dibaca artinya gitu loh. Silakan. Oke. Ah. Jadi gini teman-teman, kebetulan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran punya original text. Oke lah. Oke, aku silakan ikutin dibaca Edis, ya, terjemahannya. Ya, karena kalau kita mirroring Bible itu nggak Buset punya naskah dah, ini asli. Golian Ya, ini gitu ya. gimana? Kodeksinya Golian, itu coba dibaca artinya, abad ayo. ketiga itu salinan. Yuk, Loh, silakan. Buktiin, coba. Bible punya naskah asli, buktiin. Coba dibacakan artinya. Oke, buktiin Bible punya naskah asli. Yuja punya nggak? Nanti kita lari kemana-mana ini. Nggak fokus Oke, nanti sini kita. ke Bible ya, buktiin Oke, Bible punya silakan. naskah Coba. asli. Coba silakan. Nggak berani Dibacakan. dia. Nggak Dibacakan. berani mencret. Oke. Dibacakan. Oke, hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang muslim. Oke, menurut ayat itu Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Benar. Oke. Pegang ya, saya pegang omongan kamu ini. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa hadis? Oke, Al-Quran. Al-Quran. Dalam ayat ini, Oke, secara baik. konteksnya Sekarang seperti saya apa? minta tolong sama kamu. Tolong jawab. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Oke, apa fungsi kalian orang Islam tuh sunat? Fungsinya apa? Oke, udah. Meninggal Udah belum? dunia. Udah kan? Enggak, aku kasih kesempatan lu Meninggal jawab. dunia. Udah saya bilang kali meninggal dunia. Ayo, apa fungsinya sunat? Oke, Edis lagi macet ketika di mirroring tentang Bible. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku jawab, fungsi sunat, ya, itu udah dijelaskan di dalam hadis. Oh, Dan bukan sama di dalam seperti- Al-Quran. Bukan Quran yang menjelaskan.
Edis. Nah, makanya tadi saya bilang Goldian, begini loh. Kamu kan saya kenal sebagai pemuda yang kritis. Ya kan? Kemarin kamu sampai debat sama Wapi, kamu mengkritik agama Islam sendiri. Sekarang melempem karena kamu takut. Kamu takut. Dengar dulu, kamu agama Islam. Kamu takut bernasib sama seperti Valen yang ditendang dari APII, betul? Betul. Takut kamu bernasib sama kan? Bilang aja, Dis. Kalau ngomong itu jangan di sini, nanti kita telepon. Japri, udah lah. Klarifikasi aja, pernah gabung Kalau itu Japri aja, sebenarnya 9.000 orang, 8.200 orang nonton. Nah gitu bilang, ayo. Japri ntar, Japri gitu bilang, gimana? Oke, aku jawab teman-teman. Nah, aku silakan, mau klarifikasi. Takia Roma 3 ayat 7 yang dibawakan Edis, aku nggak lari mengkritik kemana-mana lagi, Enggak. Goldian. Kan tadi lo yang dominen. Goldian, saya tanya sama kamu. Kamu bilang Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Aku betul? kan yang bilang, tapi kita harus tahu konteks sempurna pelengkap di situ apa. Menjelaskan segala sesuatu. Coba baca lagi ayatnya. Yang ditanyakan konteksnya itu apa? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Gimana sih? Coba dibaca. Oke, kamu Kalau jelaskan lah. Kamu jelaskan. Kita cek An-Nahl yang kamu bawa. 89 tadi, coba ayo. Ya ayat 89. Konteksnya saat itu banyak orang kafir Quraisy itu ragu terhadap Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keraguan itu diturunkanlah Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu atas keraguan dari akumulasi Mana itu diedit lagi kan? Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran, menjawab segala sesuatu tentang keraguan. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca. Yang diedit ini, yang diedit Coba ini. dibaca ayatnya. Coba Yang dibaca diedit ayatnya ini. dulu. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Aku tadi Enggak, cuma ngasih keterangan. bukan kamu yang gini loh, kamu yang diedit ini. bahwa di situ tidak menjelaskan segala sesuatu. Di sinetikus, ini. Bahkan penyalin Lari ini gila. kemana-mana. Edis bisa bahasa Inggris kan? Kok kamu Coba lari baca. kemana-mana? Full and Nif, living Kok kamu lari the kemana-mana? old, reading do not outdo it. Jadi Oke yang lah, edit karena edit kamu ini beberapa orang kali lari seksual. menghindar Selamat dari datang di tema. kebenaran. Baiklah, saya dengan segala mohon maaf Goldian, kita harus skip. Karena apa? Karena kamu Loh. yang dibahas apa, yang dijawab Mana apa. sih Edis? Kemana? Dulu. Begini yang saya tanya sama kamu, Quran kan menjelaskan segala sesuatu. Ya benar, aku ikutin deh, biar nggak kabur Oke, Edis. kalau Nanti Quran orang- menjelaskan segala sesuatu, berarti Ya, kitab benar. yang dipakai oleh orang Islam untuk menjelaskan agama Islam, Quran Oke. apa hadis? Oke, tadi kan udah aku jelasin. Nah, kan Dalam ditanya apa? Udah. Oke, baik. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Aduh, mumet kepala kayak gini caranya, saudara-saudara.